Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Klopertek ID. Oke, di episode kali ini kita akan membahas salah satu sistem komputer di mana dalam sistem komputer itu terdapat brainware atau user atau penggunanya, selanjutnya hardware atau perangkat kerasnya, dan terakhir software atau perangkat lunaknya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hardware atau perangkat keras, namun lebih spesifik yaitu ke komputer itu sendiri. Oke, sekarang apa sajakah perangkat yang kita gunakan untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer? Yang pertama adalah kita harus mempunyai CPU atau komputernya itu sendiri, di mana disinilah semua proses berlangsung. Nah, kedua adalah monitor, di mana perangkat ini berfungsi untuk menampilkan antarmuka yang ada di komputer kita. Selanjutnya, mouse dan keyboard. Nah, di mana perangkat ini dimaksudkan sebagai pemberi perintah atau masukan ke dalam komputer kita. Perangkat-perangkat tersebut sudah cukup agar kita dapat mengoperasikan sebuah komputer, tapi kalian juga dapat menambahkan beberapa perangkat lainnya seperti speaker ataupun headset, printer, scanner, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kira-kira apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam komputer? Oke, yang sekarang kalian lihat ini adalah komputer. Tapi kalian salah, sebenarnya yang sedang kalian lihat ini adalah casing komputer. Nah, casing komputer ini sendiri berfungsi sebagai wadah dari komponen-komponen komputer yang kita miliki. Nah, dalam hal satu ini kalian juga jangan sampai tertipu dengan apa yang kalian lihat. Meskipun secara penampilan casingnya misal sangat terlihat modern ataupun canggih, tapi tidak menjamin komponen di dalamnya memiliki spesifikasi sebagus apa yang kalian lihat dari casingnya saja. Nah, di dalam casing tersebut terdapat papan besar yang memuat berbagai komponen lainnya. Nah, perangkat ini disebut dengan motherboard. Sesuai dengan namanya yang jika kita terjemahkan gitu kan, motherboard berarti papan induk. Nah, komponen ini berfungsi sebagai pusat di mana komponen-komponen lainnya dipasangkan. Jadi hampir semua komponen pasti terhubung dengan perangkat ini. Oke, selanjutnya perangkat yang bertugas sebagai otak dari komputer kita yaitu prosesor. Nah, untuk prosesor itu sendiri memiliki spesifikasi dan soket yang berbeda-beda, serta tidak semua prosesor dapat dipasangkan dengan semua motherboard. Bahkan meskipun dapat dipasangkan, belum tentu dapat beroperasi jika tidak kompatibel satu dengan yang lainnya. Nah, untuk prosesor ini sendiri kalian memerlukan heatsink fan atau HSF yang berfungsi untuk meredam panas prosesor saat sedang beroperasi. Oke, komponen selanjutnya yang terpasang atau harus terpasang kepada komputer kalian yaitu RAM. Nah, komponen ini berfungsi untuk menyimpan sementara semua data yang akan diproses oleh komputer kita. Sama halnya dengan prosesor tadi, RAM juga harus disesuaikan dengan slot pada motherboard yang dipakai. Nah, untuk saat ini sudah mencapai 5 generasi ya untuk RAM, dan setiap generasi memiliki spesifikasi dan slot yang berbeda. Komponen selanjutnya adalah media penyimpanan. Nah, untuk media penyimpanan ini bermacam-macam, bisa berupa hard disk, SSD yang menggunakan SATA ataupun SSD NVMe. Nah, komponen selanjutnya adalah graphic card atau kebanyakan orang Indonesia menyebutnya dengan PGA atau disebut juga dengan GPU, Graphic Processing Unit. Nah, perangkat ini berfungsi untuk mengolah data yang berbentuk grafis dan juga berfungsi untuk menampilkan keluaran ke dalam monitor. Nah, jadi untuk kalian yang biasanya ingin memiliki PC gaming, perangkat ini adalah inti untuk dapat menjalankannya dengan baik gitu. Nah, sebenarnya kalian bisa saja tidak memasangkan perangkat ini jika komputer kalian menggunakan iGPU atau Integrated Graphic Processing Unit. Nah,
iGPU ini sendiri adalah graphic card yang ada di dalam prosesor atau motherboard kalian, sehingga komputer dapat digunakan meskipun tanpa adanya graphic card tambahan. Nah, tanpa adanya salah satu perangkat tersebut, graphic card tambahan ataupun iGPU, komputer kalian tidak dapat menampilkan apapun ke dalam monitor. Nah, terus perangkat selanjutnya adalah PSU atau power supply. Ini adalah jantung dari komputer kalian yang berfungsi untuk memberikan daya ke seluruh komponen kalian. Kalian juga jangan keliru dalam memilih komponen power supply kalian ya, apalagi jika komputer kalian membutuhkan asupan daya yang besar. Karena seringkali banyak power supply, terutama yang memiliki harga sangat murah, memiliki kapasitas tidak sesuai dengan yang dituliskan di spesifikasinya. Oke, selain komponen-komponen inti barusan, sebenarnya ada beberapa komponen lain yang jarang diperhatikan. Contohnya itu fan atau kipas. Tidak sedikit komputer-komputer rakitan yang saya jumpai tidak dilengkapi dengan fan yang memadai. Padahal fan ini penting untuk menjaga suhu di dalam casing kalian. Nah, dengan cara memasukkan udara segar ke dalam dan membuang udara panas keluar sehingga suhu di dalam casing kalian tetap dingin. Oke, jadi itu penjelasan tentang komponen-komponen yang ada di dalam komputer kita. Oke, mungkin begitu saja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian yang masih kebingungan dengan fungsi dasar komponen-komponen tersebut. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti akan saya buat video terpisah ya. Oke, buat kalian yang merasa video ini berguna, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang menantikan episode lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Oke, mungkin segitu aja. Saya Kang Mehmet pamit. Bye.